Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Ini penting sekali ya, karena ini menyangkut diri kita ya. Nah, saya sampaikan ini sudah saatnya saudara-saudara, sudah saatnya untuk tahu ya, karena hidup manusia ini harus berkembang ya dengan kedewasaan kita ya, meyakini Tuhan, dengan kedewasaan kita mengimani Tuhan, dan kedewasaan kehidupan ini ya, sudah saatnya mengetahui hakikat. Nah, yang saya sampaikan ini adalah hakikatnya diri. Siapa diri ini sebenarnya? Siapa sejatinya diri? Saudara-saudara, diri ini adalah insan ya, makhluk Tuhan ya, artinya diri kita ini yang menciptakan Tuhan. Dengan Tuhan ini adalah maha segala maha, artinya Tuhan ini yang awal. Kalau Tuhan ini yang awal, berarti tidak ada makhluk apapun ya, hanya Allah. Tidak ada yang mendahului siapapun atau apapun yang mendahului Allah. Dan Allah berdiri sendiri, Allah tidak bergantung. Artinya semua makhluk yang diciptakannya Allah ini ada ya, kemudian, dan Allah tidak membutuhkan bahan-bahan di luar Allah, karena semua yang ada ini adalah ya karena bersumber dari Allah. Semua makhluk yang ada apapun itu tidak diciptakan Allah dengan bahan-bahan di luar dirinya, karena di luar dirinya nggak ada. Berbeda dengan diri kita. Kalau kita mau menciptakan sesuatu, kita membutuhkan bahan-bahan lain. Karena pertama, kita ini tidak bisa mengadakan sendiri. Kita makhluk yang terbatas dan lemah. Dan sebelum kita ada, semuanya sudah ada. Berarti kita membutuhkan bahan-bahan kalau kita menciptakan sesuatu ya. Tetapi kalau Allah menciptakan sesuatu, tidak membutuhkan bahan-bahan. Semua diciptakan Allah dari dirinya sendiri, karena Allah tidak bergantung dan Allah berdiri sendiri. Nah, diri kita ini tercipta ya, ini dari cahayanya sendiri. Jadi jiwa kita, wujudnya jiwa kita ini bahannya dari cahayanya Allah. Nah, cahayanya Allah memancar sesuai yang dikehendakinya ya. Kalau menghendaki jiwa kita jadi ya, terciptanya adanya, Allah menginginkan adanya makhluk diri kita ini, jiwa kita ini, dari cahaya dipancarkan, dan apa yang dikehendaki jadilah ya. Sama dengan dohir ini juga ya, Allah memancarkan cahayanya, maka jadilah sesuai yang dikehendakinya ya. Karena Allah ini maha canggih ya, kita tidak perlu membayangkan ya. Kalau kita bayangkan HP ini, kalau kita bayangkan kadang-kadang nggak masuk akal. Bagaimana mungkin suara halo di sini langsung di Perancis halo ya. Sama seperti langit ini ya, kita tidak bisa membayangkan. Tapi yang kita bisa bayangkan adalah bagaimana kecanggihan Allah, dan disitulah bayangan kita adalah yakin dan percaya, tidak ada ragu sedikit pun. Kita kembali lagi saudara-saudara, jadi Allah ini menciptakan kita tidak membutuhkan bahan-bahan di luar dirinya
Ya, jadi diri kita ini sebenarnya adalah wujud dari cahayanya yang mewujud diri kita. Ya, dari energi, dari cahaya kekuasaannya, dari cahaya energi kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, dan segala cahaya kemahannya. Maka wujudnya diri kita, maka menjadi bentuknya diri kita. Nah, karena diri kita ini bentuknya seperti ini, ya kita namakan manusia. Ya, jadi manusia ini barang yang dijadikan Allah, barang yang diciptakan oleh Allah bentuknya seperti ini, manusia ini, maka dinamakan manusia. Jadi manusia itu sebenarnya aranan. Jadi manusia ini tidak memainkan sama sekali dirinya. Bagaimana aranan hanya sebuah nama memainkan? Sama dengan TV. Kita misalkan ya, contohkan TV. TV itu adalah sebuah nama, aranan. Ya, dari produk itu. Ya, bekerjanya bukan dari TV-nya. TV tidak bisa berpengaruh terhadap TV itu sendiri. Tidak berpengaruh terhadap komponennya, ya, layarnya dan sebagainya. Ya. Karena TV tidak pernah menciptakan layar, TV tidak pernah menciptakan komponen. TV itu hanya aranan, hanya sebuah nama, sama dengan diri kita. Ya, kita tidak pernah bisa mempengaruhi diri kita yang namanya manusia. Jadi tubuh kita ini bekerja, otak, jantung, paru-paru, hati dan sebagainya ini bekerja karena energi cahayanya Allah. Di situ ada kekuasaannya, ada energi kehendaknya, ada energi keagungan dan kebesarannya. Ya, kan membentuk sistem struktur yang bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kuping ini saudara-saudara, kuping ini sudah ada saraf-sarafnya di dalam, sudah ada kabel-kabelnya. Nah, kita hanya aranan loh saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mempengaruhinya? Telinga ini bekerja sesuai dengan fungsinya sendiri, sudah ada organ-organ, ya, sudah ada permainan dari dalam ke otak dan sebagainya. Jadi kita hanya aranan. Kembali lagi saudara-saudara, bahwa sebenarnya wujud kita ini, manusia bentuk kita ini sebenarnya adalah wujud dari energi kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, segala kemahannya Allah. Lah ini karena energi kekuasaannya Allah sendiri, keagungannya sendiri, kebesarannya sendiri, atau cahayanya Allah sendiri. Jadi kita ini sebenarnya tidak bisa terpisah, terputus dari Allah. Kemanapun kita sembunyi, dimanapun, Allah pasti tahu. Karena yang bekerja ada energinya sendiri, zatnya sendiri, cahayanya sendiri yang selalu tidak bisa terputus, ya selalu nyambung. Itulah saudara-saudara, diri kita ini sebenarnya wujud dari energi kekuasaannya, kan, energi kebesarannya, keagungannya, ya, terus membentuk, ya, apa yang dikehendaki. Ya, prosesnya berbeda dengan proses makhluk membuatnya. Nah, sama dengan alam ini saudara-saudara. Alam ini sebenarnya adalah wujud kasat mata. Karena Allah Maha Pencipta, Allah Maha menciptakan, maka memang terwujudnya ciptaannya secara kasat mata. Itulah kebenaran bahwa Allah Maha Pencipta, maka adanya banyak ciptaan, segala macam ciptaan. Tapi kita tidak pernah melihat dari dalam esensinya, bahwa itu sebenarnya adalah, ya, cahaya Allah sendiri, energinya Allah sendiri yang dipancarkan dan dikehendaki, maka menjadilah makhluk yang namanya alam. Nah, kita menciptakan rumah ini diciptakan dari mana? Dari tangan kita, ya kan? Dari pikiran kita. Nah, pikiran kita ini ada energi apa namanya, atau cahayanya Allah sendiri. Tidak ada yang ciptakan manusia. Manusia ini hanyalah sebuah nama dan identitas dan kebenaran di dalam kehidupan ini. Makanya kita manusia memahaminya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Kita nggak bisa mengklaim bahwa rumah ini ciptaan Tuhan. Benar.
cara kehidupan, tapi secara hakikat rumah ini diciptakan tangan, pikiran, otak, akal. Itu adalah energinya Allah, cahayanya Allah. Nah makanya kalau secara hakikat semuanya ini tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Makanya dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Nah ini perlu pemahaman tersendiri ya. Jadi ini sudah pada tingkat hakikat. Yang dilihat ini tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kembalinya kepada Allah itu ya namanya energinya, cahayanya ya. Energi kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya. Saudara, itulah hakikatnya bahwa tidak ada makhluk sebenarnya. Ya kan, yang ada hanya Allah. Melalui energinya, melalui cahayanya, makhluk tetap makhluk, bukan makhluk adalah Allah. Aku ini manusia, manusia adalah manusia, Allah adalah Allah. Ya seperti saya aku kan ada Allah. Ya benar tapi tidak benar. Seperti roti. Roti ini hakikatnya adalah wujud dari tepung. Tepung ya tepung, roti ya roti. Tapi kalau cara hakikatnya memang tepung itu adalah wujud dari roti itu adalah wujud dari tepung. Sebenarnya roti adalah tepung itu sendiri, sama dengan diri kita. Tapi bedanya sangat maha jauh. Karena kita ini ciptaan Tuhan, makhluk. Itu saudara, hakikatnya siapa diri kita, sejatinya diri. Ya diri ini adalah kekuasaannya, energi cahaya. Diri ini sebenarnya cahayanya Allah. Diri ini sebenarnya adalah energi kekuasaannya, energi kehendaknya, energi kemurahannya, energi cintanya, energi kasih sayangnya, energi keagungannya, energi kebesarannya. Itulah sebenarnya yang mewujud makhluk, yang namanya makhluk yang kita lihat ini. Tapi hakikatnya adalah diri ini ya bagiannya Allah sendiri, tidak akan kemana-mana. Ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Di dunia ini selalu Allah akan tahu. Karena kemanapun ya tahu, karena kita sendiri adalah cahayanya. Terus saudara, yang namanya diri sejati, sejatinya diri. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena hakikat juga bisa dilogika ya, semuanya bisa dilogika ya. Untuk apa logika kalau tidak bisa mencapai pada tingkat yang juga tinggi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.